Assalamualaikum. Silakan disiapkan kelasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan disiapkan buku paket, buku catatan, bahan ajar yang kemarin sudah dibagikan. Masih ingat pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya? Masih. Tentang apa kemarin kita belajar? Tentang medan listrik. Nah, bagaimana dengan medan listrik itu di penangkal petir? Masih ada kaitannya nantinya dengan beda potensial, di mana ada interaksi antara muatan positif dan muatan negatif. Nah, bagaimana proses ini dapat terjadi, kita akan pelajari lebih lanjut di pertemuan hari ini. Dengan belajar beda potensial ini, kita bisa paham bagaimana ternyata interaksi antara muatan positif dan negatif itu ada yang aman-aman saja untuk kita dan ada yang berbahaya, misalnya petir. Nah, setelah belajar di pertemuan hari ini, harapannya kita dapat mengidentifikasi benda yang memiliki beda potensial lebih besar, lalu menghubungkan antara besar muatan atau pengaruh perubahan muatan listrik terhadap beda potensial, lalu pengaruh energi listrik terhadap beda potensial, dan juga menghubungkan prinsip kerja alat penangkal petir tadi dengan konsep tegangan listrik atau beda potensial listrik. Pertemuan hari ini untuk yang dinilai masih ada pretest dan posttest, jadi nanti akan ada soal di awal dan soal di akhir, lalu ada penilaian sikap kalian bagaimana pada saat berdiskusi bersama kelompoknya, dan presentasi. Juga ada penilaian keterampilan yang akan diamati nanti selama kalian melakukan diskusi kelompok dan juga presentasi di depan kelas. Jadi perhatikan baik-baik bagaimana kerjanya supaya efektif seperti itu. Oke, untuk pertemuan pada hari ini kita akan berdiskusi. Jadi ada diskusi kelompok, nanti akan saya bagi masih di 3 kelompok. Jadi nanti ada 4 orang di satu kelompoknya. Lalu di kegiatan kelompok nanti kalian akan gunakan Chromebook juga, karena ada soal yang harus kalian jawab dengan melihat video yang ada di dalam Chromebook. Oke, nah sebelum kita lanjut ke kelompok, kita adakan pretest terlebih dahulu. Tolong bantu saya untuk bagikan soalnya. Sebutkan nama-namanya, silakan bergabung dengan kelompoknya. Untuk kelompok 1 Agil, Ferdi, Putri, dan Safira. Kalau sudah perwakilan kelompok, silakan diambil ke depan Chromebooknya, lalu 1 karton, spidol, penggaris, masing-masing 1. Ayo silakan diambil. Nah, untuk di LKPD di situ seperti biasa nanti dituliskan nama anggota kelompok dan nama kelompoknya. Bebas mau kelompoknya apa saja seperti kemarin. Nah, untuk di langkah kegiatan yang pertama, coba dicek di halaman yang kedua. Nanti rumusan masalah kalian akan menuliskan pertanyaan berdasarkan pengamatan. Nanti akan saya putarkan video dan kalian buat pertanyaan dari video yang disajikan.
Dari video di depan, silakan dibuat pertanyaan berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di dalam video tadi. Sudah pertanyaannya? Pertanyaannya diperjelas. Apa yang terjadi maksudnya? Nah, diperjelas, dituliskan. Pertanyaan di kelompok ini sudah, Pak Putri? Sudah sip tadi pertanyaannya? Oke, kelompok Anissa, sip pertanyaannya? Oke, kelompok Susan, pertanyaannya sudah final. Yang sudah selesai untuk membuat pertanyaan, silakan lanjutkan mengerjakan poin-poin yang berada di bawah. Dibagi tugas, nah ada yang mengisi tabel, mungkin ada yang mengisi poin B. Jadi supaya kerjanya lebih efektif. Seperti itu. Oke, silakan. Rumusnya di buku. Nah, diapakan? Ini dibagi kan? W bagi Q. Apa W? Mana bahan ajaran? Nah, mana W? Nah. Oke, untuk mengisi tabel kalian harus menghitung. Rumusnya ada di bahan ajar. Ayo waktunya yang gercep. Ayo Anissa, mana grafiknya? Silakan 2 orang temannya di kelompok dikirim ke kelompok temannya untuk bertamu yang ada di dalam kelompok. Silakan berperan menjadi tuan rumah. Ajukan pertanyaan atau tanggapan atau saran kepada kelompok yang kalian kunjungi.
Nah, dari apa yang sudah kalian lakukan di kelompok tadi, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan. Karena tadi hubungan antara perubahan muatan terhadap beda potensial. Semakin, bagaimana Chelsea? Coba lihat Chelsea, agak keras bacanya atau nah, potensial listrik seperti tadi sudah saya katakan bahwa beda potensial yang tinggi itu yang mengandung muatan positif lebih banyak dibandingkan muatan negatif. Nah, kalau kita bandingkan dua ini, yang atas memiliki potensial yang tinggi dibandingkan yang bawah meskipun sama-sama bermuatan positif. Oke, nah itu dia untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi hari ini kita sudah belajar bagaimana tadi muatan yang ada pada benda akan mempengaruhi potensial listriknya. Besar energi, maka semakin besar juga beda potensial. Semakin besar muatan, semakin kecil beda potensial listrik. Nah, untuk hari ini yang mendapatkan kotak dalam kantong hitam ini adalah kelompok Legend. Oke, kita berikan tepuk tangan. Oke, kita tes post test. Bukunya ditutup. Ferdi, tolong Ferdi. Sapira, tolong. Oke, untuk pre-test dan post-testnya nanti akan saya koreksi. Dan yang berada di bawah nanti akan ada remedial yang sudah tuntas, akan ada penugasan tambahan. Oke, untuk hari ini bagaimana pembelajarannya? Senang jadi tamu, jadi tuan rumah? Bagus. Jadi semoga apa yang sudah kita lakukan hari ini itu dapat kalian pahami ya. Jadi setidaknya dengan membaca, melihat video tadi ada sesuatu yang kalian dapatkan dan bermanfaat nantinya di masyarakat, baik sekarang ataupun nanti di masa yang akan datang. Oke, untuk di pertemuan berikutnya kita akan belajar masih di listrik statis. Nah, tapi di sini kita akan berpindah ke tubuh. Jadi di dalam tubuh kita juga sebenarnya ada listrik. Nah, kita akan pelajari di pertemuan berikutnya kelistrikan pada sistem saraf. Nah, itu yang akan kita pelajari. Kalian baca di buku paketnya, nanti akan saya berikan kembali bahan ajar untuk pertemuan selanjutnya. Nah, untuk hari ini cukup sekian. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik pembelajaran yang telah kita lakukan. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.